Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Singa Aswaja. Kali ini Singa Aswaja akan menampilkan beberapa video yang berkaitan dengan imsak. Imsak ini sudah ada di Indonesia sejak dahulu, dan setelah datangnya para ustadz-ustadz yang katanya salafi, imsak ini dipermasalahkan, dianggap salah, bahkan dianggap bid'ah. Kita tahu kalau mereka sudah mengatakan bid'ah, berarti konotasinya langsung sesat. Sedangkan sesat itu konotasinya langsung neraka. Kali ini kita akan mendengar pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Beliau mengatakan bahwa kita boleh makan dan minum pada saat subuh tiba, meskipun adzan sudah berkumandang, karena yang dimaksud imsak adalah subuh. Coba kita dengarkan. Inilah Ustadz yang ilmunya jauh-jauh dari Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri sahur yang betul itu pada waktu imsak atau azan subuh? Ya, tentu saja pada waktu imsak. Ya, kalau waktu subuh, sebenarnya imsak itu adalah subuh ya. Sebenarnya imsak itu katanya menahan. Kalau saya pribadi belum pernah menemukan dalil adanya waktu imsak secara khusus beberapa menit sebelum azan. Imsak itu adalah pada waktu azan itu. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada sesuatu, misalnya dia lagi makan setengah kurma atau dia lagi mau minum obat pas azan, maka dia selesaikan hajatnya, asal dia tahu selesai sebelum selesai azan juga ya. Itulah pernyataan beliau. Katanya meskipun sudah azan, kalau kita sedang memegang makanan maka habiskanlah. Itu beliau fahami daripada hadis Nabi SAW. Nah, sekarang kita lihat pendapat Ustadz berikutnya, yaitu Ustadz Firanda. Kalian sampai terbit fajar. Allah tidak berfirman makan minum kalian sampai ustaz kenyang, kan? Jadi ini hati-hati, tidak boleh main dalam hal ini. Barang siapa sedang azan harus berhenti. Allah sudah kasih limit, Nabi sudah kasih limit. Ya. Kalau ada isyihadat benar, ada isyihadat dari sebagian salaf. Ingat, yang jadi dalil bukan sebagian salaf, ijma' salaf yang merupakan dalil. Ya. Sebagian salaf ada yang sengaja tutup pintu terus makan, itu isyihadat mereka. Bukan dalil menyelisihi hadis Nabi SAW. Tidak semua mereka menguasai hadis Nabi SAW. Mereka yang katakan pendapat jumhur ulama, kalau sudah dengar adzan harus apa? Berhenti. Di sini sudah jelas apa yang dikatakan Ustadz Firanda bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Firanda mengatakan bahwa ketika adzan sudah berkumandang, maka di situ dilarang untuk makan-makan dan harus berhenti makan. Terjadilah di sini tanakut atau berlawanan pendapat antara sesama salafi sendiri. Namun di satu sisi Ustadz Firanda mengatakan bahwa imsak itu adalah satu perbuatan yang bid'ah. Bahkan beliau mencatut nama Ibnu Hajar yang mengatakan itu bid'ah. Apa benar imsak itu bid'ah? Nanti kita akan lanjutkan pendapat-pendapat para ustadz berikutnya. Nah, sekarang bagaimana pendapat ustadz salafi satunya, yaitu Ustadz Badrus Salam. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Ustadz Badrus Salam. Kok di masyarakat kita kalau imsak nggak boleh makan, Pak? Padahal kalau ditanya, coba definisi puasa apa? Ya, menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kok dari imsak? Imsak. Jangan makan. Kita katakan, akhi, imsak itu tidak ada syariatnya. Ya. Orang yang mengatakan adanya imsak, hujahnya adalah kehati-hatian. Ustadz Badrus Salam mengatakan bahwa imsak tidak ada syariatnya. Apa benar imsak tidak ada syariatnya dan tidak ada dalilnya? Mari kita dengarkan pendapat Ustadz Adi Hidayat mengenai imsak ini. Jadi sahur itu batasnya adalah saat adzan. Silahkan makan, minum senikmatnya. Begitu adzan berkumandang, selesai. Jelas? Sahur subuhnya jam 4.35, adzan 4.35. Begitu adzan subuh selesai sahur. Ya. Jadi kita tepis di sini satu pernyataan, kalau masih adzan itu masih boleh makan. Awas, karena ada pendapat menyemarak sekali, kalau sedang adzan itu masih boleh makan. Itu kurang tepat. Karena Qurannya sendiri bilang, perhatikan, sampai datang fajar. Jadi kalau fajar sudah tiba, makan mesti berhenti. Jadi ukurannya bukan saat adzan berkumandang masih boleh makan. Maksudnya adzan selesai baru selesai, bukan itu. Saat pertama fajar disampaikan Allahu Akbar berhenti makan, berhenti minum.
Kalau ukurannya adzan nanti tidak jelas. Alhamdulillah al-izan masih adzan. Maka begitu al-izan selesai, al-azhar masih adzan. Belum selesai. Al-azan selesai, as-salam masih adzan. Kapan selesai sahurnya? Nah, itu. Awas, ini masih beruntung. Saya dulu masih kata kalau makan sudah nggak boleh, tapi minum masih boleh. Dari paparan Ustadz Adi, jelas Ustadz Adi tidak setuju kalau ada orang mengatakan bahwa kalau masih adzan masih boleh makan, karena itu tidak sesuai dengan ayat Al-Quran sendiri. Ayat Al-Quran mengatakan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka dari itu pendapat Ustadz Khalid Basalamah ini ditentang oleh Ustadz Adi, dan juga sekaligus pendapat Ustadz Khalid ini menentang ayat Al-Quran sendiri. Apa benar apa yang disampaikan itu membawa Al-Quran dan hadis? Kok ternyata menentang Al-Quran? Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat Buya Yahya. Selamat menyaksikan. Di negeri kita ini istilah imsak itu adalah ciri khas negeri ini. Imsak, teriak-teriak. Jadi waktu harus dipahami, tadi kan sudah ngerti definisi bahwa puasa itu dimulai dari waktu subuh tiba. Waktu subuh yang sesungguhnya, bukan adzan. Ada orang adzannya telat, yang jangan diikuti. Waktu subuh itu adalah tadi, waktu subuh 3. Kalau seandainya tertulis di aplikasi itu subuh adalah jam 4.50, 4.35, ya subuhnya 4.35. Biarpun adzannya nanti jam 5, jangan dengar adzan, jangan urusan adzan. Waktu subuh yang sesungguhnya. Makanya tukang adzan itu hati-hati, ini fikih adzan. Tukang adzan di masjid kalau dia digaji terlambat, gajinya jadi haram. Harus tepat waktu karena ditunggu oleh orang. Ada ditunggu puasa, ada ditunggu orang mau bepergian, ada tunggu. Karena gajinya ada urusannya dengan masalah muraqabatul waqti, memperhatikan waktu. Kecuali adzan sukarela, mundur-mundur sedikit cuman ganggu orang. Bayangkan adzan asar jam 5, orang kaget, kirain sudah maghrib, kan begitu? Bukan, nanti orang. Makanya adzan itu awal waktu. Adzan itu awal waktu, biarpun sholatnya masalah itu beda. Yang penting adzan itu karena ditunggu oleh manusia sejagat. Adzan itu awal waktu. Nah, jadi selagi belum waktu tiba, selagi waktu subuh belum tiba, kita boleh makan. Jadi istilah imsak, Anda boleh makan asalkan belum masuk waktu subuh tiba. Jadi istilah imsak itu dulu itu kan isyarat dari baginda Nabi. Jadi kisah Sayyidina Bilal dengan Abdullah bin Umi Maktum itu kan adzannya 2 kali. Adzan yang pertama adalah bangunkan orang tahajud, ya. Adzan kedua untuk waktu subuh tiba. Jadi orang yang semalam tuh iktikaf di masjid kemudian pulang. Nah kemudian untuk memberitahu bahwasanya adzan pertama ini adalah bukan untuk sholat subuh, untuk mengingatkan orang bertahajud dan sebagainya. Sehingga ada jeda antara adzan pertama dan kedua subuh malam itu adalah ada disebutkan dalam ayat 50 ayat Al-Quran, kurang lebih baca 50 ayat. Dari paparan Buya Yahya, beliau mengatakan bahwa dahulu di zaman Rasul itu ada 2 adzan. Adzan pertama itu dilakukan oleh Bilal khusus di bulan Ramadan, dan Abdullah bin Ummi Maktum menjadi muadzin yang kedua setelah Bilal, yaitu dengan jarak sekitar 50 ayat. Kalau di sini disebutnya imsak dengan jarak ke subuh itu 10 menit atau 50 ayat. Menentang pendapatnya Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan ketika adzan masih boleh makan. Ternyata dahulu itu ada 2 kali adzan. Yang dikeluarkan hadis oleh Ustadz Khalid Basalamah itu hadis tentang adzan pertama, makanya masih boleh makan. Di sini disebut imsak. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat daripada Ustadz Abdul Somad. Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Imsak. Pas sedang makan, di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki, tak ada. Jadi kami makan aja. Makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tanya sama kawan, "Gimana bro?" Kata dia, "Tenang, masjid satu lagi belum." Barulah saya paham makna imsak. Artinya lampu kuning 10 menit agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh, mulut sudah steril bersih. Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak karena lembur, capek kerja, tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan? Boleh. Ambil nasi, gulai, sampodeh baung, sambal belacan, potai, ikan bilis, masukkan blender. Nah, dah tu ambil pipet 2. Nawaitu shauma ghadin ada ifal di syahri Ramadan hajizan. Tapi kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan. Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk waktu terlarang. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar azan subuh. Kalau sudah azan subuh, tekunya muntahkan. Jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazin. Jangan kau azan dulu ya. Dari semua video yang telah Anda lihat, intinya adalah semua ustadz selain Ustadz Khalid Basalamah menentang perkataan Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan meskipun sudah azan masih bisa memakan sesuatu. Ternyata Ustadz Khalid Basalamah salah faham tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mungkin kurang meluas lah di dalam hadis, mungkin bacanya cuma satu hadis aja. Tapi ya nggak tahulah, jauh-jauh dari Arab ternyata salah memahami hadis. Hal-hal semacam ini seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, ini adalah kesalahan fatal yang bisa membuat para pengikutnya mengikuti apa yang beliau katakan. Kalau mereka mengikuti, jelas mereka pada saat subuh kemudian masih makan terus diteruskan, maka jelas hukum puasanya telah batal. Inilah yang berbahaya.